Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 238. Dev berjalan menuju Leonard dengan dingin. Tubuh Leonard menyusut dengan hebat, menatap Dev dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di depan Dev, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk mati. Dev berjalan ke arah Leonard, melihat Leonard yang ditahan saat ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dev memasang ekspresi puas di wajahnya. Dev, jangan berpuas diri. Aku bukan satu-satunya utusan berjubah ungu, dan energi spiritual akan segera dihidupkan kembali. Saat itu, kalian semua akan mati. Leonard mengertakkan gigi dan meraung pada Dev. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tetapi kamu akan segera mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia menampar Leonard dengan telapak tangannya. Kekuatan tubuh Leonard dengan cepat diserap oleh Dev, dan segera dia berubah menjadi mumi. Setelah menyerap kekuatan Lucas dan Leonard, Dev merasakan aura di tubuhnya terus melonjak. Ini adalah tanda terobosan. Dev melirik mayat monster-monster di seluruh lantai, dan berkata kepada Cakra Ge dan Waldemar, "Klan Getua, Tuan Jiang, Anda memimpin orang untuk mengambil semua pil monster dari monster-monster yang mati. Dengan ini pil binatang, mungkin aku bisa menerobos. Tuan, jika perlu, aku bisa membiarkan monster ini memuntahkan pil binatang untukmu." Melihat ini, Helena berkata kepada Dev. Selama Helena mengucapkan sepatah kata pun, monster-monster ini akan mengorbankan diri mereka sendiri dan memuntahkan pil binatang. Dev melambaikan tangannya, "Jangan lakukan itu, saya akan menggunakannya untuk berurusan dengan alam rahasia lainnya." Monster yang masih hidup ini masih sangat berguna bagi Dev. Setelah pertarungan barusan, banyak monster yang mati. Dev merasa monster mati ini sudah cukup. Segera, pil binatang itu dikeluarkan dan dikirim ke Dev. Pil binatang seperti bukit itu memancarkan cahaya warna-warni. Dev tidak tahu berapa hari yang dibutuhkannya untuk menerobos kali ini, jadi dia berkata, "Anda di sini untuk melindungi Dharma, jangan biarkan siapapun mengganggu saya." "Jangan khawatir, Tuan Chen, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu. Kami akan menjagamu," kata Cakra Ge. "Tuan, aku akan tetap di sisimu, tidak ada yang bisa mengganggumu." Helena juga berkata. Baru pada saat itulah Dev duduk bersila dengan tenang, dan seni konsentrasi hati diaktifkan, dan sejumlah besar kekuatan spiritual dalam pil binatang dengan cepat memasuki tubuh Dev. Cakra Ge dan yang lainnya menunggu di pinggir. 7 hari berlalu, dan pil binatang yang seperti bukit di depan Dev tidak banyak tersisa. Tapi masih belum ada tanda-tanda terobosan di tubuh Dev. Terlalu menakutkan, ada begitu banyak pil binatang, namun Tuan Chen belum bisa menembus, kata Waldemar dengan kaget. "Mari kita tunggu dan lihat, Tuan Chen membutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan setelah menerobos berada di luar jangkauan kita," kata Cakra Ge. Waktu berlalu dengan lambat, dan itu adalah hari ke-10 dalam sekejap mata, dan semua pil binatang di tanah telah dikonsumsi. Melihat pemandangan ini, Helena memutuskan untuk memanggil beberapa monster untuk memuntahkan pil binatang buas untuk memberi Dev sumber daya terobosan. Kalau tidak, Dev telah mencapai saat kritis, dan dia tidak bisa melepaskan semua usahanya sebelumnya. Tapi saat Helena ingin memanggil beberapa monster, tubuh Dev tiba-tiba meledak dengan nafas yang mengerikan. Nafas ini langsung menuju ke langit, dan segera dari atas puncak awan, seberkas cahaya jatuh dari langit, langsung menutupi Dev. Cahaya keemasan berkelap-kelip di berkas cahaya, baik ruang lingkup maupun aura yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan guntur. Melihat ini, mata Cakra Ge dan Waldemar membelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Apa ini? Apakah kamu tidak perlu guntur untuk menembus alam besar?" Waldemar bertanya dengan tidak percaya. "Mungkin inilah perbedaan antara Tuan Chen dan kita. Saya pikir kekuatan yang terkandung dalam berkas cahaya ini lebih kuat daripada guntur, tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chen dapat menahannya," kata Cakra Ge dengan sedikit khawatir. Helena juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini, dan merasakan kekuatan menakutkan dalam berkas cahaya. Helena takut Dev tidak akan mampu menahannya, jadi dia ingin membantu Dev. Tapi tepat ketika Helena bergerak untuk membantu Dev mengimbangi sebagian dari kekuatan itu, tubuh Helena langsung terpental oleh kekuatan dalam berkas cahaya, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya.
Sinar cahaya menyinari tubuh Dev, dan tubuh Dev berubah dengan cepat. Rasa sakit yang parah membuat dahi Dev berkeringat dingin. Dev mengertakkan gigi dan tetap tidak bergerak, karena Dev tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Selama dia bertahan, itu akan dianggap sebagai terobosan total. Pada saat itu, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi kekuatan fisiknya juga akan meningkat pesat. Awan putih perlahan muncul di langit, dan di bawah cahaya, itu berubah menjadi awan keberuntungan yang berwarna-warni. Duduk di bawah awan keberuntungan, Dev tampak seperti peri. Saya tidak tahu berapa lama, rasa sakit di tubuh Dev menghilang, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti berjemur di bawah sinar matahari di sumber air panas. Lihat, berkas cahaya telah berubah. Teriak Waldemar. Pada saat ini, kekuatan di dalam berkas cahaya menjadi lebih lembut, dan tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Pada saat ini, Dev merasakan kekuatan apung yang sangat besar, dan perlahan mengangkat dirinya. Tubuh Dev mulai menggantung di udara, terbang menuju awan keberuntungan yang berwarna-warni. Secara bertahap, Dev bermandikan cahaya keemasan, dan tubuhnya menjadi semakin tinggi, seperti dewa. Tubuh Dev dengan cepat melewati awan keberuntungan, dan ketika dia menginjak awan keberuntungan, Dev merasa ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Dev melambaikan tangannya dengan ringan, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Hanya saja kali ini setelah Dev menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga, pedang pembunuh naga itu bergetar hebat. Pikiran Dev mengikuti komunikasi pedang pembunuh naga dan roh pedang, dan sedikit hambatan mulai muncul. Apa yang terjadi di sini? Dev sedikit mengernyit. Ketika Dev meningkatkan suntikan kekuatan lagi, pedang pembunuh naga semakin bergetar, seolah-olah berjuang kesakitan. Dev tidak punya pilihan selain menyingkirkan pedang pembunuh naga. Dia tidak mengerti bagaimana kompatibilitas antara pedang pembunuh naga dan dirinya sendiri akan berkurang setelah wilayahnya ditingkatkan. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev mengarahkan pandangannya pada lonceng pola naga. Sebelumnya, ranah Dev terlalu rendah, jadi dia dengan paksa mengaktifkan lonceng pola naga dan hampir membunuh dirinya sendiri. Sekarang wilayahnya telah meningkat, Dev ingin melihat apakah dia dapat mengontrol lonceng pola naga ini sekarang. Dia mengeluarkan lonceng pola naga dari cincin penyimpanan, melihat lonceng pola naga di tangannya, dan tiba-tiba melemparkannya ke udara. Lonceng pola naga langsung menjadi lebih besar dan berputar di udara. Dev memegang palu di satu tangan, melompat dengan marah, dan membanting lonceng pola naga. Duong! Gelombang suara menyebar dari lonceng pola naga ke sekitarnya. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan berubah bentuk di bawah gelombang suara. Alam rahasia gerbang api bergetar hebat, dan ruang dan waktu seluruh alam rahasia tampaknya berubah dengan cepat. Gurun tandus di alam rahasia gerbang api berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Oasis dan hutan mulai tampak seperti gambar. Ini membingungkan Cakrage dan Waldemar di bawah. Mereka telah tinggal di alam rahasia gerbang api selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah melihat lingkungan di alam rahasia gerbang api berubah. Anda harus tahu bahwa 8 alam rahasia diciptakan menurut 5 elemen dan 8 trigram, dan setiap alam rahasia memiliki karakteristik dan lingkungan geografisnya sendiri. Sekarang lingkungan geografis ini sebenarnya telah diubah? Tepat ketika Cakrage dan Waldemar tercengang, Dev menjatuhkan palu lagi, mengenai lonceng pola naga dengan keras. Meskipun kali ini, Dev hanya merasa tangannya mati rasa karena syok, tetapi suara lonceng pola naga lebih kuat dari yang pertama kali. Lingkungan yang semula berubah telah berubah lagi. Ruang seluruh dunia rahasia mulai terdistorsi, dan turbulensi ruang dan waktu terus menimbulkan kekacauan, dan seluruh dunia rahasia gerbang api akan runtuh. Saat ini, Dev masih berada di atas awan keberuntungan, dan dia tidak tahu tentang perubahan alam rahasia gerbang api di bawah kedua palunya. Selain alam rahasia gerbang api, alam rahasia lainnya juga mengalami getaran dan perubahan besar di tengah gelombang suara ini. Apa yang terjadi? Kuil Yu, yang berada di ranah rahasia Tianmen, merasakan keterkejutan dari ranah rahasia, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Di sekte guntur ungu dari alam rahasia Dimen, Santiago mengenakan jubah ungu, dan dia juga merasakan kejutan besar di alam rahasia. Cepat dan kirim muridmu Sebastian untuk memeriksanya. Tetapi pada saat ini di sekte hati iblis, Yang Maha Kuasa membuka matanya yang sedikit tertutup, dan bahkan di dunia rahasia di mana dia berada, ada getaran hebat di ruang itu.
Dev ini benar-benar membuat terobosan. Dia masih ingin menerobos 8 alam rahasia satu persatu, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah Yang Maha Kuasa selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan beberapa semburan ungu cahaya ditembakkan. Dia ingin mengumpulkan semua utusan berjubah ungu untuk mencegah Dev mengalahkan mereka satu persatu. Selama mereka menunggu waktu yang akan datang dan susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan, Dev tidak akan ada nilainya. Pada saat ini, Dev di ranah rahasia gerbang api menyingkirkan lonceng pola naga. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan lonceng berpola naga. Ketika Dev melompat turun dari awan keberuntungan, dia menemukan bahwa seluruh alam rahasia gerbang api tidak lagi seperti dulu. Dengan panen ruang yang bergejolak, alam rahasia gerbang api tidak lagi cocok untuk ditinggi. Apa yang terjadi? Dev bertanya pada Cakraga dengan wajah penuh kejutan. Tuan Chen, saya ingin tahu apakah Anda baru saja menggunakan lonceng pola naga? Setelah 2 suara lonceng pola naga, dunia rahasia ini telah menjadi seperti ini. Cakraga berkata kepada Dev. Ini. Dev sedikit malu. Baru saja dia hanya mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa tes sederhana ini akan langsung menghancurkan alam rahasia gerbang api. Ayo pergi dengan cepat. Kurasa alam rahasia gerbang api ini tidak akan bertahan lama, ini akan segera runtuh. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan diteleportasi kembali ke Kyoto dalam sekejap. Dev, yang menerobos, sekarang memiliki banyak kepercayaan diri. Meskipun dia tidak sekuat sekte hati iblis, Dev percaya diri untuk berurusan dengan utusan berjubah ungu itu. Hanya saja pedang pembunuh naga tidak tahu apa yang terjadi, dan itu sebenarnya sedikit bertentangan dengan Dev. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga ini telah bertarung dengan Dev sepanjang jalan, dan telah menjadi satu sebagai pedang dan manusia, dan pedang pembunuh naga sudah menjadi bagian dari tubuh Dev. Sekarang situasi ini tiba-tiba muncul, sulit bagi Dev untuk menerimanya. Mungkinkah karena aku memiliki busur Raja Dewa dan lonceng pola naga? Apakah pedang pembunuh naga merasa bahwa aku ingin meninggalkannya? Dev sangat bingung. Meskipun pedang pembunuh naga tidak sekuat busur Raja Dewa dan lonceng pola naga, itu juga merupakan senjata ilahi, tetapi kekuatannya telah sangat berkurang karena kerusakan, dan Dev perlu mengolahnya sedikit. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Ketika Dev menyuntikkan kekuatan naga sedikit, dan ingin terhubung dengan pedang pembunuh naga, pedang itu bergetar hebat, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dev tidak punya pilihan selain menyimpan kembali pedang pembunuh naga. Sepertinya tidak ada cara untuk menggunakan pedang pembunuh naga di masa depan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yuki. Dev memutuskan untuk pergi menemui Yuki. Terlepas dari apakah ada bahaya, dia akan selalu memberitahu Yuki kabar baik bahwa ibunya telah diselamatkan. Dan Dev sangat merindukan Yuki setelah lama tidak bertemu dengannya. Dev datang ke halaman belakang aliansi seni bela diri Kyoto, yang merupakan pintu masuk ke dunia rahasia sekte Wendao. Setelah membuka pintu masuk, sosok Dev perlahan menghilang, dan dia muncul di ranah rahasia sekte Wendao. Ketika Dev muncul di alam rahasia sekte Wendao, dia benar-benar terpana. Saya melihat bahwa seluruh rahasia sekte Wendao telah banyak berubah. Gua asli telah menghilang, dan ada 8 patung batu berdiri di tengah-tengah alam rahasia. Patung batu itu tingginya puluhan meter, dan setiap patung batu memancarkan aura aneh. Dev. Kakak Dev. Setelah melihat Dev, Yuki dan Rain bergegas mendekat. Beberapa orang tampaknya hidup dengan baik di alam rahasia, dan berat badan mereka semua bertambah banyak. Apa yang terjadi di alam rahasia ini? Dev menunjuk ke patung setinggi puluhan meter dan bertanya. Patung-patung ini tiba-tiba muncul beberapa waktu lalu, dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kata Yuki. Dev melihat patung-patung itu jelas merupakan patung-patung di dalam gua, tetapi mereka semakin besar. Dev melihat sebuah patung, di dalam patung ini, Dev dapat dengan jelas merasakan aura yang familiar. Bagaimana bisa ada nafasku di patung ini? Dev sedikit mengernyit, dan berjalan perlahan ke kaki patung. Ketika Dev menyentuh patung itu dengan tangannya, aura yang akrab menjadi lebih jelas, dan di dalam patung itu, tampaknya ada kekuatan hisap yang mengerikan, menyedot Dev ke dalam patung.
Seluruh tangan Dev telah tenggelam ke dalam patung, yang membuat Dev ketakutan. Tepat ketika Dev hendak menghancurkan patung itu dengan seluruh kekuatannya, Yuki melompat, berdiri di atas kepala patung, dan menepuknya dengan ringan. Hisapan yang tidak bisa dijelaskan menghilang seketika, dan Dev mengeluarkan tangannya keluar dari patung itu. Apa yang terjadi? Dev bertanya pada Yuki dengan kaget. Setiap patung di sini sesuai dengan seseorang di sini. Selama kamu menemukan patung yang sesuai denganmu, kamu dapat memasuki patung itu dan mengendalikan patung itu. Setelah Yuki selesai berbicara, dia menyentuh sebuah patung. Tubuh Yuki menghilang seketika, dan langsung tersedot ke dalam patung. Yuki. Dev terkejut saat melihat ini. Kakak Dev, jangan gugup, kamu baik-baik saja. Rain buru-buru menghentikan Dev. Saya melihat bahwa patung yang dimasuki Yuki menjadi hidup setelah memancarkan cahaya keemasan. Dengan tubuh setinggi puluhan meter, dia terus bergerak maju, setiap langkah terasa seperti gempa bumi. Segera setelah kilatan cahaya, sosok Yuki muncul, tetapi patung itu tetap tidak bergerak. Dev memandang Yuki dengan heran, bagaimana kamu tahu bahwa kamu dapat mengendalikan patung ini? Kami juga mengetahuinya secara kebetulan, tetapi kami tidak tahu untuk apa patung-patung ini. Kata Yuki. Dev melihat patung-patung yang menjulang tinggi itu, dan dia tahu bahwa patung-patung ini pasti terkait dengan formasi pemulihan energi spiritual. Namun, Dev masih belum tahu kapan formasi pemulihan energi spiritual akan diluncurkan, atau bagaimana patung-patung ini akan digunakan. Kakak Dev, mengapa kamu datang dan melihat kami? Rain bertanya pada Dev. Aku merindukanmu, datang menemuimu, dan ada hal bahagia lain yang ingin ku beritahukan padamu. Dev tersenyum sedikit, dan mengikuti Yuki tentang menyelamatkan dirinya dari ibunya. Kamu benar-benar menyelamatkan Bibi? Bagus sekali. Yuki juga sangat senang setelah mendengar ini. Kakak Dev, sekarang Bibi telah diselamatkan, kamu dan saudari Yuki bisa menikah dan punya anak, kan? Kakak Yuki sudah lama bersamamu, dan kamu belum membuat gendut wanita manapun. Rain berkata dengan bercanda. Rain, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapapun yang berfantasi tidak boleh berbicara omong kosong. Yuki memelototi Rain. Dev memandang Yuki, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya dan berkata, ketika aku menyelamatkanmu, kita akan menikah. Yuki tersipu ketika mendengar ini, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Maya terdiam. Yuki adalah pacar asli Dev, tapi siapa dia? Di alam rahasia sekte hati iblis. Setelah memancarkan cahaya keemasan. Menghadapi 6 utusan berjubah ungu di depannya, ekspresi yang maha kuasa sangat jelek. Dalam waktu singkat, dia kehilangan 2 utusan berjubah ungu, dan kedua alam rahasia itu dibobol oleh Dev. Jika bukan karena terobosan Dev untuk membunyikan lonceng pola naga untuk mengingatkan dirinya sendiri, Dev mungkin menerobos 8 alam rahasia satu persatu. Kamu tidak akan pergi dari sini sampai susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan, agar tidak dikalahkan oleh Dev satu persatu. Selama energi spiritual pulih, maka Dev akan kehilangan nilainya. Kata yang maha kuasa kepada 6 utusan berjubah ungu itu. Ketika 6 orang mendengar ini, mereka semua saling memandang, dan salah satu utusan berjubah ungu melangkah maju dan berkata, Yang maha kuasa, keluarga kita masih di alam rahasia. Jika kita tetap di sini, apa yang akan dilakukan Dev kepada keluarga kita? Benar, semua bisnis keluarga kita, semua usaha kita yang jalankan berada di alam rahasia. Jika kita tinggal di sini, apa yang akan terjadi dengan bisnis keluarga kita? Bisakah kamu membawa semua anggota keluarga dan murid kita ke sini? Bagaimanapun, energi spiritual akan segera pulih, dan ketika dunia rahasia runtuh, kita bisa hidup di dunia sekuler. Beberapa utusan berjubah ungu tidak ingin tinggal di dunia rahasia sekte hati iblis, setelah semua kerja keras dan anggota keluarga mereka masih ada di dunia rahasia. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebagai seorang biksu, Anda harus menyingkirkan emosi dan keinginan Anda. Apa yang disebut kekerabatan hanya akan menghambat kultivasi Anda. Setelah energi spiritual pulih dan kita menguasai seluruh dunia sekuler, saya dapat membawa Anda ke dunia surga dan manusia untuk mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi.
Utusan berjubah ungu semuanya diam, mereka tahu bahwa tidak ada ruang bagi mereka untuk berbicara di depan Yang Maha Kuasa. Pada saat ini, manik-manik sebening kristal di depan Yang Maha Kuasa tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan kemudian sebuah gambar muncul di dalamnya, yang merupakan pemandangan Dev di alam rahasia sekte Wendao. Bocah ini benar-benar berani datang ke dunia rahasia? Yang Maha Kuasa tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Dev muncul di dunia rahasia sekte Wendao. Yang Maha Kuasa, aku ingin bertemu Dev. Pada saat ini, Zeke keluar dari samping, menatap Dev. Dia mengikuti Dev untuk melakukan perseteruan yang mematikan. Untuk mengalahkan Dev, Zeke membayar banyak, dan sekarang saatnya dia membalas dendam. Yang Maha Kuasa melihat kemarahan Zeke, dan mengangguk perlahan, ingat, jangan sakiti nyawanya, dia masih dibutuhkan untuk formasi pemulihan spiritual. Tentu, Zeke mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Lalu Yang Maha Kuasa berkata kepada 6 utusan berjubah ungu, ikuti dia, dan buat supaya Dev itu tinggal di alam rahasia Wendao, agar dia tidak membuat masalah di mana-mana. Kata Yang Maha Kuasa jadi mengirim 6 utusan berjubah ungu takut Zeke akan marah dan membunuh Dev, yang akan merepotkan. Ke-6 utusan berjubah ungu dibawa pergi. Jika mereka bisa menahan Dev di dunia rahasia, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keluarga mereka. Tapi membuat 6 utusan berjubah ungu pergi untuk membantu Zeke, mereka sangat kesal. Pada saat ini, di ranah rahasia sekte Wendao, Dev menjelajahi seluruh ranah rahasia. Kecuali patung-patung yang tingginya puluhan meter ini, tidak ada kelainan lain, dan Dev tidak menemukan jejak formasi sihir. Oleh karena itu, Dev tidak tahu bagaimana sekte Wendao mengatur formasi pemulihan energi spiritual. Formasi lingkaran sihir apapun akan meninggalkan jejak dan aura, tetapi Dev mencari dan tidak dapat menemukannya. Dev, sebaiknya kamu pergi, kami baik-baik saja di sini, dan tidak dalam bahaya. Jika orang-orang dari sekte hati iblis tahu bahwa kamu ada di sini, itu pasti akan berdampak buruk untukmu. Yuki membujuk Dev untuk segera pergi dari sini. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dan menyelamatkanmu. Dev membelai wajah Yuki dengan lembut, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Tapi ketika Dev berbalik, sebuah cahaya tiba-tiba menyala, dan sosok Zeke langsung muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat Zeke, dia tertegun. Zeke? Kamu belum mati? Dev memandang Zeke dengan tidak percaya. Pada saat ini, aura Zeke telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan lengan yang patah telah kembali. Dev, aku belum membalas dendamku, bagaimana aku bisa mati? Jika aku mati, kamu akan mati sebelum aku. Kata Zeke dengan arogan. Saat ini, Zeke tidak lagi memiliki Dev di matanya, menurut pendapatnya, Dev bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Kamu sangat percaya diri. Aku tidak tahu apakah kepercayaan dirimu berasal dari roh jahat di tubuhmu? Kata Dev dengan senyum tipis. Menurutnya, Zeke mengirimkan sumber dayanya sendiri, dan roh jahat di tubuhnya pasti akan membuat pola Dao-nya lebih kuat. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan memberitahumu dari mana kepercayaan diriku berasal sebentar lagi. Setelah Zeke selesai berbicara, kulitnya menjadi suram, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya kembali menyala, dan 6 utusan berjubah ungu muncul. Melihat 6 utusan berjubah ungu, Dev langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka 6 utusan berjubah ungu datang sekaligus. Jika hanya ada 1 atau 2 utusan berjubah ungu, Dev tidak akan takut. Tapi 6 utusan berjubah ungu datang tiba-tiba, yang membuat Dev sangat pasif. Melihat ini, Yuki dan Rain buru-buru memasang postur, tidak peduli apa, tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikan kesusahan Dev. Zeke, apakah kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku karena kamu selalu dikalahkan, jadi kamu secara khusus memanggil pembantu, berniat untuk menggertak orang dengan membawa lebih banyak orang? Dev berkata kepada Zeke dengan wajah mengejek. Zeke melihat tatapan mengejek Dev, lalu ke-6 utusan berjubah ungu, dan sudah sekarat karena amarah di dalam hatinya. Di masa depan, jika aku bergerak, tidak satu pun dari kalian bernam yang diizinkan bergerak, apakah kamu mendengarku? Zeke berkata kepada 6 utusan berjubah ungu dengan nada teratur. Pada saat ini, hati Zeke membengkak hingga ekstrim, dan dia bahkan tidak memperhatikan utusan berjubah ungu itu, karena dia tahu bahwa sebagai tubuh iblis api, dia sangat dihargai oleh Yang Maha Kuasa.
Mendengar kata-kata Zeke, 6 utusan berjubah ungu semuanya marah. Tetapi mereka juga tahu pentingnya Zeke dalam formasi pemulihan roh, jadi mereka hanya bisa menahan amarah mereka, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Melihat 6 utusan berjubah ungu berani marah padanya tetapi tidak berani berbicara, Zeke hampir kehilangan akal. Dev, hari ini aku ingin memberitahumu betapa kuatnya aku. Setelah Zeke selesai berbicara, tubuhnya berkedip, diselimuti energi hitam, dan dia berjalan menuju Dev dalam sekejap mata. Cakar iblis hitam pekat menonjol keluar, dan roh jahat dan sedingin es itu langsung berubah menjadi pedang tajam, menyambar langsung ke dada Dev. Zeke menyerahkan posisi hati Dev, karena dia tidak bisa membunuh Dev. Kecepatan Zeke begitu cepat sehingga Dev sepertinya tidak punya waktu untuk bereaksi, Zeke sudah ada di depannya. Jatuh untukku, teriak Zeke. Cakar ini berisi penghinaan dan kebencian Zeke yang tak ada habisnya. Dia menderita siksaan yang tidak manusiawi hanya untuk hari ini. Angin dingin terasa pahit, dan mata Zeke penuh dengan darah merah. Kamu ingin menyakitiku dengan ketampilan kecil ini? Kamu benar-benar di luar kendalimu. Dev menatap Zeke, sudut mulutnya sedikit terangkat, wajahnya penuh penghinaan. Tepat ketika cakar Zeke mencapai dada Dev, tubuh Dev tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuh Dev ditutupi sisik emas. Dang! Di tengah kepanikan Yuki dan yang lainnya, Zeke mencengkeram dada Dev dengan satu cakar. Dev! Kakak Dev! Melihat ini, Yuki, Maya dan Rain semuanya mengeluarkan semburan aura, dan mereka ingin menuju Zeke. Namun segera, mereka berhenti dan menatap kosong ke arah Dev. Cakar Zeke tidak memercikkan darah, dan tidak ada retakan di hati atau usus. Ada cibiran di wajah Dev, dan dia menatap Zeke dengan jijik. Senyum Zeke membeku di wajahnya, penuh ketidakpercayaan. Dia hampir mencoba yang terbaik dengan cakar itu barusan. Dev tidak mengelak sama sekali, dan dia tidak bisa melukai Dev. Sekarang Dev berdiri diam, bahkan Zeke tidak bisa menyakiti Dev sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Zeke memandang Dev, matanya penuh keengganan. Untuk mengalahkan Dev, dia mengalami pengalaman yang tidak manusiawi. Sekarang setelah dia selesai, dia pikir dia bisa menghancurkan Dev dan membalas dendam dengan mudah. Tapi sekarang sudah berakhir, dia masih bukan lawan Dev. Sekarang bukan hanya dia bukan lagi lawan, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti Dev. Kesenjangan psikologis semacam ini membuat Zeke bodoh. Tidak hanya Zeke, 6 utusan berjubah ungu di samping juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka kekuatan Dev akan tumbuh begitu cepat. Di masa depan, selama kamu berkultivasi, apakah kamu membuat kemajuan? Izinkan saya memberitahu Anda tidak akan pernah bisa melampaui saya. Dev mencibir, lalu menendang Zeke dengan tendangan. Zeke terbang keluar, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, tiba-tiba terbang, dan langsung jatuh ke tanah dengan keras. Brak! Puff! Zeke memuntahkan seteguk darah ke tanah, setengah dari darah itu berasal dari cedera, dan setengah dari aliran api. Kenapa? Kenapa tepatnya? Zeke menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil padanya. Dia berlatih dengan sangat putus asa hingga dia bahkan melemparkan dirinya ke dalam api penyucian dan menderita siksaan yang tidak manusiawi. Tapi pada akhirnya, dia masih bukan apa-apa, pukulan seperti ini membuat Zeke sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Melihat Zeke yang tercengang, Dev tahu bahwa Zeke sama sekali tidak berguna setelah dipukul kali ini, jadi dia tersenyum dingin dan berkata, "Daripada membiarkanmu hidup dalam kesakitan seperti ini, lebih baik memberimu kehidupan yang bahagia." Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke arah Zeke. Dia ingin membunuh Zeke, karena anak ini terlalu licik. Selama dia masih hidup, Dev tidak akan bisa hidup damai. Tapi tepat ketika Dev hendak menyerang Zeke, tiba-tiba sesosok tubuh muncul, langsung melindungi Zeke, dan mengikuti Dev untuk menamparnya dengan keras. Bang! Setelah suara keras, utusan berjubah ungu mundur 3 langkah berturut-turut, sementara Dev hanya mengguncang tubuhnya. Utusan berjubah ungu itu sangat terkejut, sementara utusan berjubah ungu lainnya bergegas maju dan mengepung Dev saat mereka melihat ini. Apa? Apakah kalian berencana untuk menggertak satu orang dengan lebih banyak orang?
Dev melirik ke 6 utusan berjubah ungu dan bertanya dengan dingin. Dev, kami tidak akan membunuhmu, tapi sebaiknya kamu tetap di sini dengan patuh dan jangan pergi kemana-mana. Jika kamu tidak mendengarkan, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Utusan berjubah ungu berjalan ke Dev dan berkata. Dev mendengar suara yang agak familiar, dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah suara Kuil Yu. Dev tidak menyangka bahwa Kuil Yu, yang paling banyak berbicara di 8 alam rahasia. Ternyata dia juga salah satu utusan berjubah ungu. Kamu masih membutuhkanku untuk mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritualmu, jadi kamu tidak berani membunuhku sama sekali. Karena kamu tidak berani membunuhku, maka aku tidak perlu mendengarkanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan keluar. Dev berjalan lurus menuju perbatasan alam rahasia Sekte Wendao. Ketika Kuil Yu melihat ini, wajahnya memerah karena marah, dan dia hanya bisa berteriak, hentikan dia, kamu tidak bisa membunuhnya, tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa menghapusnya, biarkan dia dihapuskan, mari kita lihat bagaimana merajalela dia. Setelah selesai berbicara, beberapa utusan berjubah ungu semuanya bergegas menuju Dev. Dev menghadapi 6 utusan berjubah ungu, kepercayaan di hatinya sudah lama hilang. Tetapi tepat ketika Dev ingin berurusan dengan 6 utusan berjubah ungu. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari belakang, dan Zeke berdiri, dan berkata dengan marah. Kalian semua berhenti, Dev akan diserahkan kepadaku, dan aku akan mengubahnya menjadi tongkat. Ke-6 utusan berjubah ungu menoleh ke belakang, dan menemukan bahwa seluruh tubuh Zeke memancarkan roh jahat, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah tumbuh banyak. Segera setelah itu, semburan kabut hitam mengembun di belakang Zeke, langsung berubah menjadi dewa jahat neraka yang tinggi dan perkasa. Saya melihat dewa jahat ini memegang pedang bermata 2, matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh keganasan. Melihat pemandangan ini, 6 utusan berjubah ungu semuanya terkejut, dan buru-buru berhenti, memberi jalan bagi Zeke. Zeke berjalan menuju Dev, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dewa jahat di belakangnya juga maju selangkah, dan paksaan tanpa akhir terus memancar ke arah Dev. Dev, jangan lupa, aku adalah tubuh iblis api, dan aku memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa. Zeke memelototi Dev, dan saat Zeke semakin dekat dengan Dev, di belakang Zeke, dewa neraka yang jahat semakin tinggi dan tinggi. Dev, pergilah ke neraka. Zeke meraung dengan marah. Dewa neraka yang jahat juga meraung, dan ketika kedua bilah di tangannya bersentuhan, kekuatan tak terbatas meledak. Tetapi ketika dewa jahat neraka melancarkan serangan ke Dev, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian sebuah tangan besar turun dari langit, langsung menampar dewa jahat neraka, dan langsung menampar dewa jahat pergi. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Menggertak satu orang dengan lebih banyak orang? Dari langit, suara perkasa itu datang perlahan. Mendengar suara yang maha kuasa, Zeke gemetar ketakutan, dia benar-benar marah barusan, dan dia ingin membunuh Dev. Jika Dev benar-benar terbunuh, itu akan menjadi malapetaka. Yang maha kuasa, bawahan tahu kesalahannya, tolong maafkan aku sekali. Zeke buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu sama sekali bukan tandingan Dev sekarang. Kekuatan orang ini jauh melebihi kekuatanmu. Kamu harus terus berlatih. Sekarang kamu harus mengesampingkan pikiran balas dendam yang mengganggu dalam pikiranmu dan fokus pada latihan. Paham? Yang Maha Kuasa berkata kepada Zeke. Yang Maha Kuasa, Dev ini membunuh ayahku dan menindasku sepanjang waktu. Aku berlatih mati-matian hanya untuk mengalahkannya dan membalaskan dendam ayahku. Kata Zeke keras. Dari sudut pandang Zeke, dia tidak bisa mengalahkan Dev karena dia tidak mengaktifkan tubuh api, jika tidak, Dev tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Suara Yang Maha Kuasa tidak datang, tetapi telapak tangan besar tadi perlahan menghilang, dan dewa jahat neraka yang tersebar kembali ke punggung Zeke. Zeke sepertinya mengerti arti Yang Maha Kuasa, dan buru-buru berdiri dan menatap Dev, matanya sedikit menyipit, penuh niat membunuh, dan berkata, Dev, hari ini aku ingin membiarkanmu merasakan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Setelah itu, ada kilatan cahaya di sosok Zeke, dan kemudian tubuh Zeke bergabung dengan dewa jahat neraka. Dewa neraka raksasa datang ke arah Dev, mengayunkan pedang gandanya. Melihat ini, Dev membalik tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya.
Dengan blok miring ke depan, dia memblokir pedang depan ganda dari Dewa Jahat Neraka. Tetapi pada saat ini, Dev hanya merasa bahwa pedang pembunuh naga di tangannya bergetar lagi secara tidak normal, dan kali ini bergetar sangat keras. Dev ingin mengendalikan pedang pembunuh naga, tetapi itu tidak berhasil. Bahkan roh pedang, Dev tidak dapat mencapai pikiran yang sama, tidak peduli bagaimana Dev menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga, dia tidak dapat mengendalikannya. KKK. Dengan semburan suara halus, Dev menemukan celah kecil di pedang pembunuh naga di tangannya. Kali ini, Dev terkejut, Anda harus tahu bahwa pedang naga ini bertarung dengannya di utara dan selatan, dan situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa senjata spiritual seperti pedang pembunuh naga akan retak. Terkejut, Dev dengan cepat menyimpan kembali pedang pembunuh naga, dia takut pedang pembunuh naga akan patah jika dia terus menggunakannya. Tetapi ketika Dev menyimpan pedang pembunuh naga, tidak ada yang menghentikan pedang bermata dua dari Dewa Neraka, dan pada akhirnya, dia langsung dipukul dengan keras di tubuhnya. Boom! Tubuh Dev terlempar ke udara dalam sekejap, dan setelah terbalik beberapa kali di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah. Namun, tubuh fisik Dev kuat, dan dengan perlindungan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak dalam bahaya. Dev. Kakak Dev. Yuki, Rain, Maya bergegas dan membantu Dev dengan penuh perhatian. Melihat wajah khawatir beberapa orang, Dev tersenyum ringan dan berkata, "Aku baik-baik saja, kekuatan kecil ini tidak bisa menyakitiku." Melihat Dev memang tidak terluka, Yuki dan yang lainnya merasa lega. "Hahaha, Dev, kamu seharusnya tahu seberapa kuat tubuh apiku sekarang, kan?" Suara Zeke keluar dari mulut Dewa Jahat Neraka. Dapat didengar bahwa Zeke sangat bersemangat sekarang, dia akhirnya bisa mengalahkan Dev. Depresi dan keterkejutan barusan sudah lama tersapu. Dev memandang Zeke yang bangga, dan sudut mulutnya meringkuk. "Bahkan jika kamu menggunakan fisik spesialmu, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku." Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan busur Raja Dewa. Pedang pembunuh naga tidak dapat digunakan untuk saat ini, dan Dev hanya dapat menggunakan busur Raja Dewa. Saat busur Raja Dewa dikeluarkan, mata keenam utusan berjubah ungu semuanya tertarik. Dev menarik tali busur, semua aura berkerumun dari jarak ratusan meter. Aura ini mengembun menjadi anak panah di tali busur, dan aura horor yang mengepul siap untuk pergi. Zeke melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, dan sedikit bingung, dia sudah bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari busur Raja Dewa. Aura berbahaya semacam ini justru saling melahirkan dan saling menahan aura yang terpancar dari busur Raja Dewa menekan roh jahat di tubuh Zeke sampai mati. Melihat Dev menarik tali busur, sebuah anak panah sudah diarahkan padanya, Zeke mulai sedikit panik. Desir. Dev melepaskan tali busur, dan anak panah itu seperti bintang jatuh, menyeret api putih panjang, dan langsung menuju ke Zeke. Melihat ini, Zeke menyentuh dua front di tangannya, dan perisai muncul di depannya seketika. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin perisai yang diselimuti kabut hitam membungkus Zeke dengan erat. Anak panah yang ditembakkan oleh Dev menyentuh perisai di depan tubuh Zeke dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa tertahan sedikit pun, anak panah menembus perisai dalam sekejap. Di depan anak panah ini, perisai kental Zeke rapuh seperti kertas tipis. Bulu panah menembus lebih dari selusin perisai, dan langsung menembak ke tubuh Dewa Jahat Neraka. Untuk sesaat, pemandangan itu hening, dan Dewa Jahat Neraka memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya yang ganas. Boom! Diiringi ledakan, Dewa Jahat Neraka langsung menghilang tanpa jejak. Dan Zeke, yang telah bergabung dengan Dewa Jahat Neraka, berpisah di saat-saat terakhir. Namun meski begitu, Zeke terluka, memuntahkan darah. Pada saat ini, kulit Zeke lebih buruk daripada makan kotoran, dia pikir dia bisa mengalahkan Dev dengan mengaktifkan tubuh api iblis. Tapi dia tidak ingin digantung dan dipukuli oleh Dev lagi, ini merupakan pukulan bagi kepercayaan diri Zeke. Apakah kamu percaya kata-kataku sekarang? Pada saat ini, suara yang maha kuasa terdengar lagi. Zeke menundukkan kepalanya dan tetap diam, memang ada celah antara kekuatannya dan kekuatan Dev. Segera seberkas cahaya melintas, dan sosok Zeke menghilang seketika. Suara yang maha kuasa melanjutkan, "Kalian, tinggalkan Dev ini, dan jangan biarkan dia meninggalkan dunia rahasia." Yang maha kuasa membiarkan 6 utusan berjubah ungu tinggal bersama Dev,
dan mencegah Dev meninggalkan dunia rahasia sekte Wendao. 6 utusan berjubah ungu mengepung Dev. Menghadapi 6 utusan berjubah ungu, Dev sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Sebagai biksu di 8 alam rahasia besar, Anda bersedia menjadi antek-antek dari seorang kultivator iblis. Tidakkah Anda merasa malu?" Dev menghadapi 6 utusan berjubah ungu. Utusan jubah itu bertanya, "Dev, kamu tidak perlu bicara lagi. Tetap di sini dengan patuh dan jangan pergi ke sana. Aku bisa membuatmu tetap aman. Kami hanya ingin mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritual, dan kami tidak ingin untuk menyakiti siapapun. Banyak yang tertindas, tetapi masih ada batasan, dan dengan berlalunya waktu, 8 alam rahasia akan runtuh kapan saja. Jadi apa yang bisa kita lakukan?" Kuil berdiri dan berkata kepada Dev, "Aku ingin pergi, tetapi kamu tidak bisa menghentikanku sama sekali, kecuali kamu membunuhku," kata Dev dengan dingin. "Jangan paksa kami melakukan sesuatu padamu." Wajah kuil menjadi suram. "Kalau begitu lakukan, aku harus pergi dari sini." Setelah Dev selesai berbicara, semburan napas mulai keluar dari tubuhnya. Melihat ini, kuil melambaikan tangannya dan berkata, "Lakukan, jangan biarkan dia pergi." Baru saja melihat kekuatan Dev, ke-6 utusan berjubah ungu bergerak bersama. Saya melihat beberapa sinar cahaya memancar dari tangan 6 utusan berjubah ungu. Setelah sinar cahaya berkumpul di udara, mereka membentuk seberkas cahaya yang kuat, bersinar ke arah Dev. Menghadapi seberkas cahaya yang sangat besar, Dev tidak panik sama sekali, karena dia tahu bahwa utusan berjubah ungu ini tidak akan membunuhnya, mereka hanya ingin menjebaknya. Sinar cahaya yang sangat besar menyinari Dev, langsung membentuk penghalang transparan di sekitar Dev, langsung menutupi bagian dalam Dev. Dengan formasi seperti ini, bisakah itu menjebakku? Dev penuh dengan penghinaan, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tinju cahaya suci. Aura kuat mengepung Dev. Teriak Dev dengan keras, kekuatan spiritual di dantiannya mulai melonjak, dan semburan cahaya melintas di tangan kanannya. Tapi ketika Dev ingin meninju penghalang di depannya, dia menemukan pancarannya menghilang dalam sekejap, dan kekuatan spiritual di dantian tidak dapat dimobilisasi lagi. Seolah-olah ada kekuatan penekan yang kuat yang menekan kekuatan spiritual di tubuhnya, sehingga Dev tidak dapat mengerahkan kekuatannya dan menerobos penghalang untuk melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tidak mempercayainya, dan ingin meledakkan kekuatan spiritual di tubuhnya lagi, tetapi tetap tidak ada gerakan. Bahkan kekuatan naga di kristal naga tidak bisa digunakan. Melihat Dev seperti itu, kuil tersenyum, "Dev, jangan sia-siakan usahamu, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi peri yang terperangkap yang kami dirikan bersama, dan kamu tidak bisa menggunakan jiwamu dalam formasi peri yang terperangkap. Tetap di sini dengan patuh, dan ketika susunan pemulihan aura diaktifkan dan aura seluruh dunia sekuler pulih, kami dapat menjadi perantara dengan Yang Maha Kuasa dan membiarkanmu bertahan. Kamu memiliki bakat luar biasa, dan kamu memang seorang kultivator jenius. Saya harap Anda dapat memahami urusan saat ini." Kuil membujuk Dev, tetapi Dev tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Dev diam-diam memobilisasi kekuatan pola Dao di tubuhnya, dan dia menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritual dan kekuatan naganya ditekan oleh formasi peri yang terperangkap, kekuatan pola Dao tidak berpengaruh sama sekali. Tampaknya yang dituju oleh susunan peri yang tidak dapat ditembus ini adalah kekuatan spiritual yang digunakan oleh Yang Abadi, atau kekuatan naga, tetapi kekuatan pola Dao sama sekali tidak dimiliki oleh pembudidaya abadi. Kekuatan pola Dao ini adalah kekuatan ras iblis, dan formasi peri yang terperangkap tidak dapat menekan kekuatan pola Dao sama sekali. Menyadari bahwa kekuatan pola Dao tidak terpengaruh, Dev menghela nafas lega, tetapi dia masih sangat marah, memelototi kuil. "Kamu sama sekali tidak layak menjadi biksu, aku tidak akan pernah mengikuti orang sepertimu. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Apakah kamu pikir kamu punya pilihan sekarang?" Kuil mendengus dingin, dan kemudian pergi dengan beberapa utusan berjubah ungu dalam sekejap mata. Mereka sangat percaya diri, yakin bahwa Dev tidak akan bisa lolos dari jebakan. Di dalam sekte hati iblis, Zeke berlutut di depan Yang Maha Kuasa, wajahnya pucat pasi. Pukulan ini membuat Zeke tidak lagi memiliki energi itu, dan seluruh tubuhnya tampak gila. Ambisi di awal sudah lama menghilang.
Dia berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan di dunia setelah dia keluar setelah menjalani banyak pelatihan di jurang neraka, dan dia pasti akan dapat dengan mudah mengalahkan Dev. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, dia dipukuli oleh Dev lagi dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zeke menunduk, menunggu hukuman Yang Maha Kuasa. Dan Yang Maha Kuasa melihat tatapan dekaden Zeke, dan ekspresinya sedingin es. Yang Maha Kuasa, sekarang Zeke marah di jurang neraka, dia belum menjadi lawan Dev. Apa yang harus kita lakukan? Setelah formasi besar diaktifkan, Dev pasti akan membuat masalah. Utusan iblis itu berbisik kepada Yang Maha Kuasa. Tampaknya saya melebih-lebihkan kekuatan tubuh iblis api, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, saya hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi Zeke dengan cepat, kata Yang Maha Kuasa perlahan. Yang Maha Kuasa, bahkan jika kita mengambil semua sumber daya dari sekte hati iblis, Zeke mungkin tidak akan dapat menyempurnakannya dalam waktu sesingkat itu. Utusan iblis berkata, sumber daya tidak dapat disempurnakan, jadi kita akan memberinya kekuatan siap pakai dan membiarkannya menyerap kekuatan orang lain untuk meningkat. Yang Maha Kuasa menoleh untuk melihat utusan iblis. Kali ini, utusan iblis terkejut, dan berlutut di depan Yang Maha Kuasa dengan plop, dia takut dia akan menjadi orang yang diserap oleh Zeke. Melihat betapa takutnya utusan iblis itu, Yang Maha Kuasa terus berkata, jangan takut, aku masih tidak memandang kekuatanmu. Aku mempercayakan sesuatu padamu, dan kamu akan segera menyelesaikannya. Yang Maha Kuasa melambai, lalu membisikkan beberapa patah kata di telinga utusan iblis. Setelah mendengarkan, utusan iblis mengangguk, berbalik dan pergi dengan cepat. Yang Maha Kuasa melirik Zeke, melambaikan tangannya dan berkata, kamu turun juga, jangan pergi mencari Dev itu tanpa seizinku. Zeke tidak berbicara, tetapi bangkit perlahan, menoleh dan pergi. Melihat pandangan belakang Zeke sangat kuat, jika Zeke bukan iblis api, dia pasti sudah menamparnya sampai mati sejak lama. Tidak lama setelah Zeke pergi, Quill dan 6 utusannya yang berjubah ungu kembali. Bukankah aku meminta kalian menjebak Dev? Mengapa kamu kembali? Tanya Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, kita telah menjebak Dev dengan barisan peri yang terperangkap, dan dia tidak bisa melarikan diri. Quill melangkah maju dan berkata, sekarang Dev terjebak, kuharap Yang Maha Kuasa dapat membiarkan kita kembali ke alam rahasia dan temui keluarga kami. Melihat keluarga kami, lagi pula kami datang terburu-buru dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Aku sudah mengirim orang untuk mengundang keluargamu, dan kamu bisa bertemu dalam waktu kurang dari 2 hari, kamu bisa menunggu dengan tenang. Hal yang paling mendesak adalah memastikan energi roh pulih. Setelah formasi diaktifkan, selama energi spiritual dihidupkan kembali, dunia sekuler begitu besar sehingga Anda dapat berkeliaran dengan bebas, dan kemudian tidak akan ada alam rahasia. Yang Maha Kuasa berkata kepada beberapa utusan berjubah ungu. Ketika utusan berjubah ungu mendengar ini, mereka buru-buru mengucapkan terima kasih. Mereka tidak menyangka Yang Maha Kuasa akan mengirim orang untuk menjemput anggota keluarga mereka. Setelah beberapa utusan berjubah ungu pergi, Yang Maha Kuasa melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sebuah lubang hitam langsung muncul di udara. Setelah lubang hitam beriak beberapa saat, 4 orang bertopeng keluar dari lubang hitam. Mereka berempat juga membawa peti mati. Peti mati vermilion terlihat sangat tebal. Hanya saja ada banyak tanda rumit yang diukir di sekitar peti mati, dan ada beberapa jimat kuning yang ditempel di peti mati. Tampaknya ada monster yang disegel di dalam peti mati. 4 pria bertopeng meletakkan peti mati di depan Yang Maha Kuasa, lalu salah satu pria bertopeng mengeluarkan tanda dan menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa mengambil token itu, dan nafas menembus ke dalam token itu, dan semburan lampu merah menyala di token itu. Disertai dengan cahaya merah yang berkedip, peti mati itu benar-benar mulai bergetar, dan ada aura yang sangat menakutkan memancar darinya. Keempat pria bertopeng itu hanya melihat-lihat, lalu berbalik dan masuk ke dalam lubang hitam lagi. Tapi Yang Maha Kuasa melihat token di tangannya dan peti mati di depannya, dan menjadi sangat bersemangat. Alam rahasia Sekte Wendao. Melihat Dev terjebak, Yuki dan Rain sangat cemas. Tapi tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa membuka formasi peri yang terperangkap. Kamu tidak perlu membuang energimu dengan sia-sia, kamu tidak bisa membuka formasi peri yang terperangkap ini. Kata Dev kepada Yuki. Tidak,
Aku harus menyelamatkanmu, aku tidak bisa hanya duduk dan melihatmu terjebak di sini. Yuki mengayunkan tinjunya, dan meninju formasi peri yang terperangkap. Tapi dengan kekuatan Yuki, dia tidak bisa mengguncang formasi peri yang terperangkap sama sekali. Aku bisa keluar sendiri, formasi peri yang terperangkap ini tidak bisa menjebakku sama sekali. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan pola Dao di tubuhnya berkumpul di kepalan tangan Dev. Boom! Dev meninju, dan formasi peri yang terperangkap langsung hancur. Melihat Dev keluar dari formasi dengan begitu mudah, Yuki dan Rain sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, Rain berkata, "Kakak Dev, kamu terlalu buruk, kamu sangat ingin melihat kami mati-matian membantumu meskipun kamu sendiri bisa keluar sendiri dari formasi?" Yuki juga memelototi Dev, cemberut sedikit marah. Melihat ini, Dev hanya bisa bergegas maju untuk membujuk Yuki. "Oke, cepat keluar dari sini, atau kamu tidak akan bisa pergi ketika orang-orang itu kembali." Yuki mendorong Dev, menyuruhnya pergi dengan cepat. "Jangan khawatir, aku akan bisa membawamu keluar dalam waktu singkat." Dev mengikuti Yuki dan berkata, "Aku percaya padamu, ayo pergi." Di bawah desakan Yuki, Dev meninggalkan alam rahasia Sekte Wendao. Setelah kembali ke gerbang naga, Dev memikirkan pedang pembunuh naga miliknya, dan merasakan kepedihan di hatinya. Mengambil pedang pembunuh naga, Dev melihatnya berulang kali, melihat retakan pada pedang pembunuh naga, Dev merasa sangat tidak nyaman. Pedang pembunuh naga ini menantangnya. Pedang pembunuh naga ini bertarung dengannya ke segala arah, dan itu sudah menjadi satu dengan pedang manusia, tapi sekarang pedang pembunuh naga itu rusak, Dev sangat sedih. Apakah ada cara untuk memulihkan pedang pembunuh naga ini? Dev ingin mencari tahu apakah ada cara untuk memulihkan pedang pembunuh naga di tangannya. Tapi setelah dipikir-pikir, Dev tidak bisa memikirkan cara. Jadi Dev menemukan Matt. Matt telah melihat banyak dan mengalami banyak hal, mungkin dia punya jalan. Ketika Matt mendengar apa yang dimaksud Dev, dia juga merasa sangat malu. Bersambung ke episode 239. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.